Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan mencoba menjelaskan tentang apa itu sahabat dokter hukum kesehatan atau mitra dokter hukum kesehatan. Yang melatar belakangi berdirinya sahabat dokter hukum kesehatan ini, di mana berbagai kasus malpraktek tenaga kesehatan dan medis terus terjadi dan semakin merebak di Indonesia selama 10 tahun terakhir ini. Banyaknya gugatan dan tuntutan terhadap pemberi layanan kesehatan sebagai bukti bahwa hukum kesehatan itu sangat dibutuhkan sampai kapanpun. Dan apalagi tingkat keingintahuan masyarakat atau pasien terhadap layanan kesehatan semakin tinggi, diiringi semakin mengerti dan meningkatnya ilmu pengetahuan masyarakat terhadap dunia kesehatan. Kasus-kasus tersebut bukan hanya merugikan konsumen, tetapi juga pada penyedia layanan kesehatan itu sendiri. Perlindungan dan peningkatan sumber daya manusia tentang hukum kesehatan terhadap pemberi layanan kesehatan harus terus-menerus ditingkatkan dan dikembangkan selaras dan tanggung jawab pekerjaannya dan persaingan yang semakin ketat. Adapun pengembangan mutu sumber daya manusia penyelenggara pelayanan kesehatan di bidang kesehatan sangat menentukan keberhasilan upaya pelayanan kesehatan dan manajemen kesehatan. Sumber manusia yang berkualitas harus selalu mengikuti perkembangan kondisi ilmu pengetahuan dan teknologi, terutama ilmu hukum kesehatan. Adapun kejelasan tata kelola pengaturan bidang hukum kesehatan menjadi sangat penting untuk dipahami oleh penyelenggara pelayanan kesehatan, baik itu dokter, perawat, bidan, manajemen rumah sakit, ahli obat, manajemen apotek, supplier tenaga kesehatan, dan konsumen. Fakta di lapangan menunjukkan jumlah sumber daya manusia penyelenggara kesehatan yang bermutu, yang menerapkan nilai-nilai moral, hukum, serta etika profesi masih terbatas. Sehingga banyak terjadi pelanggaran dan atau yang bisa disebutkan dengan malpraktek. Oleh karena itu, sahabat atau mitra dokter hukum kesehatan perlu dilahirkan, dikembangkan, dan harus terus berkontribusi agar dapat mampu memperjelas bagaimana pola hubungan antara pemberi layanan dengan pasien, stakeholder, dan pola kerja pelayanan kesehatan yang berkualitas sesuai dengan aturan-aturan hukum kesehatan yang berlaku. Di samping itu, pemahaman tata aturan pelayanan kesehatan dan prosedur pengawasannya sudah saatnya untuk dikembangkan. Terkait dengan hal ini, bidang hukum kesehatan menjadi kebutuhan yang sangat vital, terlebih lagi dengan terbitnya berbagai peraturan perundang-undangan di bidang kesehatan. Dan dengan menjamurnya tempat atau lembaga pelayanan kesehatan semakin menjadi pemicu kebutuhan akan bidang hukum kesehatan ini. Bagaimana dengan visinya? Visi dari sahabat dokter hukum kesehatan ini adalah menjadi penyelenggara profesional dan berkompeten di bidang hukum kesehatan yang unggul dan dipercaya secara global dan terpenuhi. Adapun untuk mewujudkannya, visi tersebut yang dimana bagaimana menjadi sumber daya yang berkualitas dengan memberikan layanan hukum kesehatan yang menjadikan kebutuhan di era globalisasi saat ini. Di antaranya, 1. Bagaimana mengenalkan ilmu hukum kesehatan sebagai satu keilmuan yang masih baru dan perlu dikembangkan. Menerapkan hukum kesehatan dengan menjunjung tinggi nilai-nilai moral, kemudian hukum dan etika dalam pelayanan kesehatan. Membantu dalam penyelesaian masalah serta pengkajian yang meliputi analisis hukum,
serta kebijakan di bidang pelayanan. Adapun tujuannya, di mana sobat dokter kesehatan ini bertujuan di samping meningkatkan pengetahuan peserta di bidang hukum kesehatan, juga bisa meringankan permasalahan-permasalahan terjadi dan beban ataupun pikiran peserta jika terjadinya kasus di bidang hukum kesehatan atau di bidang pelayanan kesehatan. Siapa pesertanya? Siapa-siapa yang menjadikan peserta? Adapun peserta sahabat dokter hukum kesehatan ini dapat diikuti oleh seluruh pemberi pelayanan kesehatan, tenaga fungsional dan tenaga struktural bidang kesehatan dari berbagai disiplin keilmuan. Dan ini juga dibutuhkan oleh tenaga-tenaga baik itu dinas kesehatan, rumah sakit, apotek, perusahaan farmasi, perusahaan makanan, berbagai perusahaan supplier teknologi kesehatan, dan juga kantor-kantor advokasi yang ingin berminat dan menambah wawasan pengetahuan tentang ilmu hukum kesehatan. Demikianlah